Raja Ular, untuk membuktikan bahwa ular juga punya susu, melilit erat pasangannya, memaksanya untuk mengeluarkan susu. Tapi bagaimana mungkin ular yang bertelur bisa mengeluarkan susu? Ular betina itu kesakitan, hanya bisa menutup mata dan menjulurkan lidahnya. Adegan aneh ini kebetulan dilihat oleh sang ayah. Ia diam-diam mundur, berniat pergi. Namun tanpa sengaja ia menginjak ranting kering. Rak, kedua ular itu langsung mengangkat kepala. Panik, sang ayah mengangkat kapak dan mengayunkannya secara acak. Tanpa disangka, ia langsung membunuh ular betina. Sedangkan ular hitam jantan yang terluka, menghilang di antara rerumputan. Setelah itu, sang ayah menguliti ular betina, dan membawanya pulang. Keluarganya pun berpesta ular selama 3 hari. Namun kemudian, hal aneh terjadi. Unggas peliharaan mereka hilang dalam semalam. Mula-mula ayam dan bebek, lalu sapi dan kambing. Tetua desa menyimpulkan bahwa ini bukan perbuatan serigala, karena serigala pasti meninggalkan jejak darah saat menyerang ternak. Tetapi di pagar, hanya ada bekas gesekan, sepertinya bekas seretan. Maka, keluarga itu bergiliran berjaga malam. Mereka berjaga selama 3 hari 3 malam, tetapi tidak berhasil menangkap pelakunya. Namun, ketika giliran sang ibu berjaga, hal aneh kembali terjadi. Sang ibu tiba-tiba ketakutan. Wajahnya pucat pasi dan demamnya tak kunjung turun. Kejang-kejangnya bahkan memicu epilepsi. Melihat kondisi istrinya semakin parah, sang ayah bergegas pergi ke kota untuk mencari dokter dalam gelap. Namun di ujung desa, ia bertemu dengan ular hitam itu. Ular hitam itu menghalangi jalan sang ayah, menjulurkan lidahnya sambil menatapnya. Cahaya bulan menyinari ular hitam itu, menciptakan suasana yang sangat menyeramkan. Saat itulah sang ayah tersadar, menduga hilangnya ternak dan ketakutan istrinya ada hubungannya dengan ular hitam ini. Sang ayah pun berlutut, berulang kali bersujud dan meminta maaf kepada ular hitam itu. Ia terus bersujud meskipun dahinya berdarah. Sang ayah berkata kepada ular hitam itu bahwa setiap kesalahan ada penyebabnya. Meminta ular itu untuk mengampuninya sementara waktu, sampai ia menyembuhkan penyakit istrinya. Setelah itu, ia akan kembali untuk menebus nyawanya. Sang ayah mengira ular hitam itu akan memakannya. Ia pun memejamkan mata, siap menghadapi kematian. Namun saat itu, ular hitam itu perlahan-lahan menundukkan kepalanya, mengeluarkan sesuatu yang tidak diketahui. Lalu, ular hitam itu menatap sang ayah dalam-dalam, dan menghilang tanpa suara di kegelapan. Setelah beberapa lama, sang ayah memberanikan diri untuk melihat lebih dekat, dan mendapati bahwa itu adalah jamur lingzi yang besar. Ia pun membawa pulang lingzi itu dan merebusnya menjadi sup. Setelah meminum sup tersebut, demam sang ibu secara ajaib turun. Namun, ketika tabib tua dari kota datang, dan memeriksa denyut nadi sang ibu, ia mendapati bahwa sang ibu hamil. Ayah kemudian menceritakan kejadian itu pada tabib tua. Tak disangka, setelah mendengar cerita ayah, wajah ramah tabib tua itu langsung berubah muram. Ia memberitahu ayah, bahwa ular itu pendendam dan kejam. Jika dendamnya tak terbalaskan, seluruh keluarga akan binasa. Menurut deskripsi ayah, ular hitam itu kemungkinan besar adalah Raja Ular. Semakin besar ularnya, semakin jarang ia berkembang biak. Dan pasangannya pun harus dipilih dengan sangat hati-hati. Ayah tidak hanya mengganggu perkawinan Raja Ular, tetapi juga membunuh ular betinanya. Jadi, ia turun gunung untuk balas dendam. Awalnya, Raja Ular mungkin ingin membunuh ibu. Alasan ia tidak melakukannya, mungkin karena ia merasakan janin di dalam kandungan ibu. Lingzi yang ditinggalkannya adalah mas kawin. Raja Ular memilihku, agar aku meneruskan keturunannya. Untuk mencegah tragedi itu terjadi, ayah mengikuti saran tabib tua. Ia menaburkan belerang di sekitar rumah. Dan bahkan sejak aku masih kecil, ia memberiku minum anggur realgar setiap hari. Namun, ada satu kesalahan. Kesalahan kecil yang tak terduga. Bulan lalu, aku demam dan minum antibiotik. Jadi aku tidak minum anggur realgar seperti yang diperintahkan. Malam itu, aku bermimpi tentang ular hitam. Ular hitam raksasa itu menyelinap masuk ke selimutku tanpa suara. Sisiknya yang dingin membuat tubuhku yang panas menggigil. Dan secara refleks aku memeluknya erat. Dalam pelukan yang membingungkan itu, aku berkeringat deras. Tak disangka, keesokan harinya demamku turun. Dan setelah itu aku tidak pernah merasa sakit lagi. Sampai 10 tahun kemudian, ku datang ke klinik gelap karena hamil tanpa pacar. Ke klinik aborsi ilegal. Berisik sekali, jadi digugurkan atau tidak, dokter yang memakai sandal jepit itu bersandar di kursinya dengan ekspresi datar. Terus menggoyangkan kakinya, ibu tiriku terus bertengkar denganku. Sampai tadi karena aku tiba-tiba hamil. Gugurkan, harus digugurkan, cukuplah aku menghidupi satu beban. Kalau tambah satu lagi bagaimana aku bisa hidup? Sambil berkata demikian, ibu tiriku mendorongku dengan keras. Setelah selesai, bawa aku untuk menemui orang tua si brengsek itu. Biaya perawatan, biaya kerugian, dan biaya kompensasi mental. Tidak boleh kurang satu pun. Kalau tidak, aku akan menuntutnya. Aku sungguh tidak punya pacar. Aku juga tidak. Aku juga tidak. Diam. Penjelasanku yang lemah terhenti oleh teriakan ibu tiriku.
Kemudian aku mengikuti dokter, masuk ke ruangan sempit. Begitu masuk, bau apak langsung menyeruak. Di bawah cahaya redup, deretan botol kaca diletakkan di rak. Dan di dalam botol-botol yang diisi dengan cairan lilin, terdapat berbagai macam ular yang direndam. Itu anggur ular, sangat menyehatkan. Dokter itu memainkan obat-obatannya, berbicara kepadaku tanpa mengangkat kepalanya. Saat aku melihat setumpuk peralatan bedah yang berkilauan di piring, aku langsung panik. Aku berbalik ingin pergi, tetapi tidak bisa membuka pintu. Kenapa? Takut. Tiba-tiba, dokter itu berjalan cepat ke arahku, dan menyuntikkan jarum suntik ke lenganku. Lalu dia mendorongnya dengan kuat sampai habis. Aku menggerakkan bibirku, rasa pahit menyebar di lidahku. Seluruh tubuhku kehilangan kekuatan. Kemudian aku diletakkan di meja operasi oleh dokter. Tidak, melihat spekulum di tangan dokter, aku mengeluarkan satu kata dari sela-sela gigiku, dan tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Tetapi tepat ketika dokter hendak mengulurkan tangannya ke arahku, tiba-tiba angin dingin bertiup, disertai bau amis yang kuat. Anggur di dalam toples kaca bergetar hebat. Ular yang awalnya meringkuk, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menunjukkan taringnya. Mereka terus-menerus menabrak kaca. Sebuah jeritan, membuatku tersadar dari kebingunganku. Terlihat dokter itu bersandar di sudut dengan pakaian compang camping. Darah hitam perlahan mengalir dari 7 lubangnya, dan puluhan ular menancap erat di tubuhnya. Kemudian, dokter itu meninggal. Meninggal karena racun, dan racun itu berasal dari ular beracun di dalam anggur. Kedengarannya sangat tidak masuk akal. Lagi pula, tidak ada yang akan percaya bahwa ular yang telah direndam dalam anggur selama bertahun-tahun bisa hidup kembali, dan bahkan bisa membunuh orang. Baru pada saat inilah, aku percaya apa yang terjadi 20 tahun yang lalu bukanlah karangan ayahku saat mabuk. Setelah pulang ke rumah, ibu tiriku mendorongku dengan kasar ke hadapan ayahku. Aku tersandung, dan menatap wajahnya yang menua. "Vivi, kenapa kamu begitu nakal? Kenapa kamu selalu membuat ibumu marah?" Nada suara ayahku sangat keras. Tetapi saat dia membelakangiku dan menatapku, dia mengedipkan mata. Ini adalah isyarat kecil yang hanya kami pahami sebagai ayah dan anak. Aku tahu dia mencoba menghiburku. Ibuku kandung menderita penyakit setelah melahirkanku, dan meninggal beberapa tahun kemudian, agar ada yang merawatku yang masih kecil. Ayahku menikahi seorang janda, yaitu ibu tiriku sekarang. Ibu tiriku datang dengan anak perempuannya dari pernikahan sebelumnya, dan jarang bersikap baik padaku. Tetapi demi keharmonisan keluarga, ayahku hanya bisa membiarkanku diperlakukan tidak adil. Lagi pula, pernikahan keduanya telah menguras seluruh hartanya. Aku tahu ayah berada di posisi sulit di antara aku dan ibu tiriku. Selalu sulit, jadi aku berniat untuk meminta maaf kepada ayah. Tapi saat itu, ibu tiriku tiba-tiba menyela dengan sinis. "Lao Jiu, kau akan menjadi kakek putri kesayanganmu. Wei Wei, dia hamil." Mendengar kata-kata ibu tiriku, senyum di sudut mulut ayah langsung membeku. Dan aku mengangkat kepalaku, menatap lurus ke ibu tiriku. Dulu aku hanya takut padanya. Sekarang aku merasa dia sangat mengerikan. Dokter yang mengoperasiku meninggal. Itu masalah hidup dan mati. Tapi dia malah mengalihkan pembicaraan. Hanya ingin menghinaku. Inilah putri baik yang kau besarkan, Lao Jiu. Tidak belajar dengan benar, main-main di luar. Sekarang perutnya dihamili orang, persis seperti ibunya. Diam, keluar. Sebelum ibu tiriku selesai bicara, ayah marah. Ini pertama kalinya dalam ingatanku melihat ayah marah pada ibu tiriku. Meskipun hanya 2 kata singkat, itu cukup mengejutkan. Setelah ayah mengatur ekspresi wajahnya, barulah dia menatapku. "Nak, ayah ingin mendengar ceritamu." Aku mengangguk, lalu menceritakan semuanya dengan jujur. Seiring ceritaku, wajah ayah semakin muram. Bahkan sampai akhirnya, dia terlalu cemas untuk terus mendengarkan. Dia berbalik dan pergi keluar. Dan ketika dia kembali, dia hanya memberiku setoples anggur Realgar. Menyuruhku meminumnya, lalu pergi dengan terburu-buru. Aku mengambil mangkuk besar, mengangkat toples dan menuangkannya. Tapi yang ikut keluar bersama anggur adalah seekor ular derik yang masih hidup. Ekor ular derik itu bergetar, terus mengeluarkan suara gemerisik. Melihat itu, aku tanpa sadar mundur. Tapi kakiku lemas dan aku jatuh ke tempat tidur. Dan kedua tanganku yang menahan tempat tidur sepertinya merasakan sesuatu yang terus bergerak. Aku menelan ludah. Dengan hati-hati aku meraih selimut, lalu tiba-tiba membukanya. Tiba-tiba, kulit kepalaku merinding. Terlihat di tempat tidur padat, ratusan ular menggeliat. Aku sangat takut tapi tidak berani berteriak. Takut mengejutkan ular-ular itu, jadi aku hanya bisa menelan rasa takutku. Aku menatap ular di tempat tidur, perlahan mundur. Saat aku mundur, punggungku tiba-tiba seperti tertahan oleh sesuatu yang keras. Rasa dingin langsung menusuk kerahku, disusul dengan semua pori-poriku yang terbuka. Dan ular-ular berbisa yang tadinya tampak ganas itu tiba-tiba menundukkan kepala mereka, merayap dengan hikmat. Ses, ada udara dingin yang lembab sesekali menggesek daun telingaku. Aku menoleh dengan cepat. Terlihat di belakangku, saat ini berdiri seekor ular hitam raksasa.
dan ular hitam itu persis seperti yang ada dalam mimpiku saat kecil. Tiba-tiba, ular hitam itu mengangkat kepalanya, seolah tersentuh sisik terlarangnya, tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Tetapi tepat sebelum menggigitku, ular hitam itu tiba-tiba berubah dari sikap galaknya. Dengan lembut menggosokkan kepalanya ke perutku. Sentuhan dingin itu, membuat bulu kudukku berdiri seketika. Sebelum aku sempat bereaksi mengapa ular hitam itu melakukan itu, tiba-tiba terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari luar. Ular hitam itu, seolah terkejut, tiba-tiba menggigit bahuku. Sebelum aku sempat berteriak kesakitan, ia menyelinap keluar pintu, dan ular-ular di tempat tidur itu, juga menyelinap ke celah-celah di dinding. Vivi, ayah, melihatku ketakutan, langsung bergegas masuk, diikuti oleh seorang lelaki tua berambut putih. Terlihat lelaki tua itu tampak panik. Ular itu, dia datang. Tuan, apa maksud Anda? Ayah panik, dan berteriak-teriak. Lelaki tua itu tidak menjawab, melainkan buru-buru mengeluarkan bungkusan kertas, dan menaburkan bubuk obat di dalamnya ke lukaku. Tetapi kemudian, ia mendesah pelan, dan desahan itu membuatku putus asa, dan membuat ayah pucat pasi. Karena orang tua dulu pernah berkata, tabib mendesah, pasti ada sesuatu yang buruk. Tuan, kumohon, selamatkan putriku, seperti Anda menyelamatkan istriku dulu. Ternyata, lelaki tua di hadapan kami, adalah tabib Cina yang dulu merawat ibu. Dia tidak akan mati. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Meskipun luka putrimu terlihat dalam, saat menggigit, ia tidak menyemprotkan racun. Raja ular tidak menginginkan nyawanya, melainkan hanya ingin meninggalkan tanda kepemilikannya. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu mendesah lagi. Hewan buas memiliki perilaku menandai wilayahnya, seperti harimau dan singa yang menandai wilayahnya dengan air seni. Kata-kata lelaki tua itu membuat hatiku berdebar kencang. Kemudian, aku cepat-cepat memalingkan wajahku. Terlihat di bahu kananku, ada bekas luka berdarah. Sekilas, tampak seperti bunga higanbana yang mekar. Cantik, namun menyeramkan. Pak tua itu berdiri, mondar-mandir dengan tangan di belakang punggungnya. Ini takdir. Apa maksudnya tak bisa dihindari? Ayahku langsung panik. Anda adalah tabib hebat di 10 desa sekitar sini. Anda pasti punya cara untuk menyelamatkan putri saya. Bagaimana caranya? Pak tua itu langsung cemberut. Kalian berhutang 2 nyawa padanya. Ayahku membelalakkan matanya, kebingungan. Saya hanya membunuh ular betinanya. Seharusnya hanya 1 nyawa. Pak tua itu menatap mata ayahku. Perlahan berkata, ditambah nyawa istrimu. Sejujurnya, istrimu menderita penyakit ginjal yang parah sebelum hamil. Perkiraan paling lama, dia hanya bisa hidup 1 bulan. Tapi dia melahirkan anak dengan selamat. Dan hidup 5 atau 6 tahun lebih lama. Mungkinkah, ular hitam itulah yang membuat istriku tetap hidup? Kalau tidak begitu, bagaimana? Pak tua itu memasang wajah serius. Sekarang saatnya kau membayar hutangmu. Pak tua itu memberitahu kami, bahwa aku mengandung anak ular. Aku harus menggantikan ular betina yang dibunuh ayahku, untuk melahirkan keturunan bagi Raja Ular. Jika tidak, keluarga Nian kami tidak akan pernah hidup tenang. Jika ini hutang ayah dibayar anak, aku akan menerimanya, anggap saja sebagai balasan atas pengasuhannya. Tapi lawannya adalah ular. Memikirkan tentang bertelur ular, aku merinding. Jadi aku berencana untuk mengepak barang-barangku dan pergi diam-diam. Namun, saat membuka pintu, aku melihat ayahku. Kedatangan ayahkulah yang membuatku mengetahui sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Nah, belum tidur, ayahku membawa guci anggur, dan langsung masuk. Setelah melirik koper di lantai, dia duduk di meja. Ayah, mana ada ayah yang tega mengorbankan putrinya sendiri? Ayahku tersenyum getir. Besok pagi-pagi sekali aku akan mengantarmu pergi dari kampung halaman. Kata-kata ayahku membuatku merasa sedikit bersalah. Jika aku benar-benar pergi, akankah Raja Ular membalas dendam padanya? Ini uang yang kutabung. Ayahku meletakkan setumpuk uang di atas meja. Jangan beritahu ibumu, dia tidak tahu tentang uang ini. Selama ini kau telah banyak berkorban. Tiba-tiba, ayah menangis terseduh-seduh. Em dan kakakmu selalu menggangguimu. Ayah melihatnya, tapi tidak berani bersuara. Lagi pula, rumah ini tidak bisa tanpa wanita. Setelah mengatakan itu, ayah meneguk minumannya. Ayah, aku tidak menyalahkanmu. Aku menarik napas, dan mengangkat mangkuk minuman di depanku. Terima kasih, ayah, atas semua yang telah kau berikan kepadaku. Setelah itu, aku langsung meneguknya. Rasa pedas di mulutku berubah menjadi aliran hangat yang mengalir ke perutku, membuat air mataku menetes. Sekarang, untuk membalas budimu, bahkan nyawaku pun akan kuberikan. Memikirkan itu, dengan sedih aku mengangkat guci minuman untuk minum lagi. Tapi detik berikutnya, ujung jariku terasa mati rasa. Kakiku terasa lemas. Aku segera berpegangan pada meja. Bagaimana bisa begini? Aku sudah minum alkohol sejak kecil. 1 jin minuman keras bukanlah apa-apa. Tapi aku baru minum setengah mangkuk. Kenapa aku pusing? Nak, maafkan aku. Tiba-tiba ayah berdiri. Ayah, aku menatap ayah dengan tak percaya. Firasat buruk muncul di hatiku.
Semua ini salah ayah yang telah membuat masalah besar di masa lalu. Membahayakan Nam dan ibumu, dan juga dirimu. Jika kau tidak menuruti Raja Ular, keluarga lu kita akan hancur. Sambil berkata begitu, ayah membuka ikat pinggangnya, dan mengangkat bajunya. Terlihat bisul yang padat, melilit di pinggangnya. Bau busuk langsung menyebar. Penyakit ini disebut herpes zoster. Itu diderita setelah membunuh ular betina. Setelah makan Lingzi yang ditinggalkan Raja Ular, penyakitnya hampir sembuh. Tapi 6 bulan lalu, kambuh lagi. Tunggu, apa yang baru saja ayah katakan? Apa kau tidak memberikan Lingzi pada ibu? Setelah meneriakkan itu, aku ambruk di kursi. Aku benar-benar memberikannya, walaupun hanya sedikit. Ayah buru-buru melambaikan tangannya, menjelaskan. Melihat penyakit Nem membaik, aku menghabiskan sisanya. Pantas saja ibu meninggal. Lingzi yang diberikan Raja Ular awalnya untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi ayah malah memakannya. Satu-satunya obat penyelamatnya. Kaulah yang membunuh ibuku. Aku mengerahkan semua kekuatanku untuk meneriakkan itu. Lalu menangis terseduh-seduh. Ku juga tidak mau. Ayah berkata dengan mata merah. Lalu meraih bahuku. Kakek tua itu bilang virusnya sudah menyebar ke seluruh organ tubuhku. Hanya empedu Raja Ular yang bisa menyembuhkanku sepenuhnya. Jadi, aku terpaksa melakukan ini. Ayahku berniat menggunakan aku untuk memancing Raja Ular. Membunuhnya dan mengambil empedunya. Dia sangat egois. Ternyata orang yang terlihat jujur dan penakut. Bisa begitu kejam dan mengerikan. Nah, setelah Raja Ular itu terbunuh, aku akan membawamu ke kota untuk menggugurkan kandunganmu. Lalu kita akan pindah ke tempat yang tak berpenghuni. Kita akan memulai hidup baru. Tidak akan ada yang tahu aibmu hamil di luar nikah. Aib, ternyata di mata ayahku, aku selalu dianggap rendah. Padahal dialah pelaku sebenarnya. Aku ingin berteriak, tapi mulutku tak bisa terbuka. Aku ingin melawan, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Setelah seluruh tubuhku lemas, ayahku menggendongku, dan membawa beberapa penduduk desa ke gunung. Ibu tiriku juga ikut. Di perjalanan, ibu tiriku terus menghinaku. Dan seperti biasa, ayahku diam saja. Entah berapa lama kemudian, aku diturunkan. Ayahku dan yang lainnya mulai memasang jebakan. Jaring besi berduri tajam, dibentangkan di antara pepohonan tinggi. Tali pengaktifnya diikatkan ke pergelangan tanganku. Dengan sedikit gerakan saja, jaring itu akan jatuh. Bagaimana kalau kakinya diikat juga? Nanti kalau Raja Ular masuk, kita bisa menariknya lebih dulu. Supaya dia tidak terjebak bersama Raja Ular. Seorang pemuda tiba-tiba berkata, duri di jaring besi ini sudah diolesi racun. Kalau Raja Ular marah, dia mungkin akan menggigitnya. Ayahku berjongkok di sampingku, terdiam. Hanya terdengar suara isapan rokoknya. Aku menatapnya, berharap dia sadar. Tapi akhirnya, dia menggeleng. Itu akan memberi Raja Ular kesempatan untuk kabur. Aku menutup mata, air mata mengalir pelan. Sedikit kasih sayang yang tersisa di hatiku. Dibunuh oleh ayahku sendiri. Aku terbaring di tanah yang dingin. Sementara ayahku dan yang lainnya bersembunyi di atas pohon. Tiba-tiba, terdengar suara seperti sesuatu yang melindas daun-daun kering. Aku berusaha membuka kelopak mataku. Dan akhirnya melihat bayangan hitam. Bayangan itu bergerak meliuk seperti huruf S. Mendekat ke arahku. Raja Ular, dia datang. Aku menggerakkan sudut bibirku, ingin mengusir Raja Ular. Tetapi aku tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Tanpa daya, aku menatap ayah di atas pohon. Melihat matanya yang dingin, akhirnya aku mengeraskan hatiku. Aku membuka mulutku lebar-lebar. Dan menggigit lidahku dengan keras. Rasa sakit yang hebat dan rasa darah yang menyebar membuatku sadar sejenak. Lari. Aku mengerahkan semua kekuatanku. Dan meneriakkan satu kata itu. Raja Ular berhenti sejenak setelah mendengarnya. Lalu terus mendekat. Kenapa hewan berdarah dingin ini tidak menghindar? Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan ayahku berhasil. Jadi aku berguling ke samping dengan sekuat tenaga. Segera menarik benang di jariku. Swos. Aku terjebak dalam jaring besi yang jatuh dari langit. Melihat itu, Raja Ular mendongak. Memperlihatkan taringnya. Dan mendesis marah. Lalu ia membuka mulutnya, dan mencoba merobek jaring besi itu. Pada saat yang sama, ayah melompat turun lebih dulu, dan mengayunkan goloknya yang tajam, langsung mengenai punggung Raja Ular. Raja Ular meraung kesakitan, dan melemparkan ayah dengan ekornya. Melihat itu, penduduk desa lainnya ikut melompat turun, dan menyerang Raja Ular dengan golok mereka. Aku pikir serangan ini akan membuat Raja Ular kabur. Tetapi Raja Ular tidak pergi. Malah, ia melilitku erat-erat dengan ekornya. Melihat itu, semua orang segera berhenti. Tunggu apa lagi? Cepat bunuh. Ayah berteriak pada mereka. Tapi putrimu dililitnya. Jika kita membuatnya marah, Raja Ular akan meremukkannya. Bahkan penduduk desa di sebelahnya mulai merasa kasihan. Namun, tatapan ayah saat ini lebih berbisa daripada ular. Sudah disepakati. Empedunya untukku. Bagian lainnya untuk kalian. Kulit ular ini saja bisa dijual puluhan juta. Cepat bunuh Raja Ular. Saat mereka bersiap untuk menyerang, tiba-tiba terdengar suara desisan di sekitar.
Kemudian, ular yang tak terhitung jumlahnya berdatangan seperti air bah, menjulutkan lidah dan kepala mereka, siap menyerang. Melihat itu, yang lain lari tunggang langgang. Tapi belum beberapa langkah, mereka dibanjiri oleh ular. Melihat itu, ayah panik. Lalu ia mengambil botol minuman keras di pinggangnya, dan meminum semua anggur realgar di dalamnya. Kemudian, menebarkan bubuk belerang yang sudah disiapkan sebelumnya. Membuat jalur dengan bubuk itu, lalu melarikan diri, bahkan tanpa menoleh sedikit pun. Sedangkan aku, masih tak bisa bergerak, karena setiap bergerak sedikit saja, duri-duri itu akan menusuk lebih dalam. Raja ular mengamati sejenak, lalu tiba-tiba mendesis ke arah kawanan ular. Beberapa ular dengan penampilan yang cukup aneh, tiba-tiba saling menggigit satu sama lain. Darah yang muncrat, saat mengenai jaring besi, langsung membuat jaring itu berkarat. Saat Raja Ular menggulungku dari jaring besi yang rusak itu ke dekatnya, aku benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika aku sadar kembali, aku mendapati diriku masih berada di hutan. Aku menggigit bibirku dan dengan hati-hati menyentuh tubuhku, tetapi tidak merasakan sakit. Jadi, ini mimpi, atau aku sudah mati? Belum sempat aku selesai berpikir, sebuah bayangan hitam menghalangi kabut tipis. Aku secara refleks mendongak, dan melihat Raja Ular. Raja Ular tampak seperti terluka, meliuk-liukkan tubuhnya dengan kaku. Sambil meliuk, kulit di kepalanya tiba-tiba robek. Lalu seorang pria telanjang keluar dari kulit ular itu di hadapanku. Dia Raja Ular. Kakiku lemas, dan aku terjatuh ke tanah. Pada saat yang sama, cahaya bulan menembus awan gelap. Sebuah wajah yang sangat tampan terlihat jelas. Bahkan kata mempesona pun terasa kurang. Setelah terpaku cukup lama memandangi wajah rupawan itu, aku akhirnya tersadar. Kumohon, lepaskan aku. Dendam ada pemiliknya. Ayahku yang membunuh istrimu. Kau seharusnya membalas dendam padanya. Kata ayah itu pun terasa sulit kukatakan. Saat dia membunuh ibuku dan menjadikanku umpan, aku sudah memutuskan untuk memutus hubungan dengannya. Hutang ayah dibayar anak. Bibir indah pria itu sedikit terbuka. Suara rendah dan magnetisnya seperti bulu, menyentuh bagian terdalam di hatiku. Mendengar perkataan pria itu, aku segera menghampiri kulit ular itu, lalu mengambil sepotong sisik, dan menusukkannya kuat-kuat ke pergelangan tanganku. Mengiris sepotong daging dari lenganku. Awalnya kupikir tidak akan sakit, karena ini hanya mimpi. Namun rasa sakit yang menusuk tulang, membuatku menjerit. Aku ingin berhenti, tetapi tatapan dingin pria itu membuatku ragu. Jadi aku menggertakkan gigi dan mengeraskan hati. Mengiris lenganku berulang kali, sampai seorang pria tiba-tiba memegang tanganku. Apa yang kau lakukan? Membalas budi ayahku. Aku gemetar ketakutan dan berkata, daging dan darah telah kubayar. Hubungan ayah anakku dengan Lu Laojiu telah putus. Kau ingin balas dendam? Carilah dia. Aku hanya memohon agar kau melepaskanku. Ingin aku melepaskanmu? Lakukan satu hal untukku. Awalnya kupikir Raja Ular akan menolak. Aku sudah memikirkan bagaimana cara bernegosiasi dengannya. Tapi tak disangka, dia malah berkata, baik. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengangguk. Jika kau membantuku menemukan kulit ular berusia 10.000 tahun, aku akan mengambil telur ular dan mengembalikan kebebasanmu. Kulit ular, 10.000 tahun? Apakah kulit ular yang dimaksud adalah kulit ular yang biasa kita kenal? Apakah kau serius? Aku tidak main-main. Turunlah melalui jalan ini. Aku akan mencarimu. Setelah mengatakan itu, pria itu memegang bahuku. Tatapannya yang tajam tertuju pada bunga higanbana di bahu kananku. Ingat namaku, aku Mo Yuan. Sebelum aku sempat bereaksi, Mo Yuan mendorongku dengan kuat. Aku terguling menuruni jalan menuju kaki gunung. Entah berapa lama aku terguling. Akhirnya aku berhenti. Langit di atas sudah mulai terang. Kemudian, dua wajah bermasker muncul di hadapanku. Sebelum aku sempat meminta tolong, salah satu dari mereka membekap mulutku dan menggendongku. Tak lama kemudian, aku melihat lubang besar berbentuk lingkaran, mengeluarkan hawa dingin, dan dasarnya tak terlihat. Apa yang kalian? Belum sempat aku selesai bicara, pria itu melemparkanku ke dalam lubang. Beberapa detik kemudian, aku mendarat dengan suara keras. Setelah merintih kesakitan, aku menopang tubuhku dengan kedua tangan, dan meraba sesuatu yang tebal dan basah. Lumut. Kedalaman lubang ini mungkin setidaknya belasan meter. Jika tidak ada lumut tebal di bawah, mungkin aku sudah hancur berkeping-keping. Tapi kenapa kedua pria itu melemparkanku ke sini? Dan di mana tempat ini? Mo Yuan bilang padaku, aku bisa menemukan kulit ular jika mengikuti jalan tadi. Tapi, lamunanku tiba-tiba terganggu oleh suara berisik. Saat cahaya bulan menyinariku, tubuhku langsung menegang. Aku melihat sekelilingku, penuh dengan ular yang merayap, menjulurkan kepala mereka, menatapku tajam. Baru saja lolos dari Raja Ular, malah jatuh ke sarang ular. Sial, sepertinya aku menginjak kotoran anjing hari ini. Begitu berpikir demikian, seekor ular di dekatku tiba-tiba menyerbu ke arahku. Melihat itu, aku berteriak kaget. Secara refleks meraih kepalanya, tapi kemudian ular-ular lainnya langsung menyerbu. Jumlah ular berbisa terlalu banyak.
Sangat banyak hingga aku tak bisa mengatasinya. Saat pergelangan kakiku digigit dengan keras, semua rasa sakit hatiku meledak seketika. Sepertinya, nyawaku akan melayang di sini hari ini. Tapi meskipun mati, aku harus membawa beberapa pengikut. Memikirkan itu, aku meraih ular yang menggigitku. Seperti orang gila, dengan paksa menggigitnya hingga putus. Tanpa peduli perlawanannya, aku menemukan kantung empedunya, dan menelannya sekaligus. Seperti batu yang menimbulkan riak. Ular-ular lainnya jelas-jelas marah. Mereka menyerbu bersama, menjatuhkanku ke tanah. Taring-taring berbisa mereka, berkali-kali menusuk kulitku. Dalam rasa sakit itu, kekuatan batinku benar-benar meledak. Dengan mata tertutup, aku meraih dan menggigit mereka. Menggigit hingga berdarah. Tak bisa membedakan apakah itu darahku atau darah ular. Menelan empedu ular hingga muntah. Tetap aku paksakan untuk menelannya. Mungkin karena efeknya, rasa sakitnya hilang, digantikan dengan mati rasa. Tanpa rasa sakit, aku semakin berani bertarung. Tapi kesadaranku cepat menghilang. Namun, tepat di detik terakhir kesadaranku menghilang. Pupil mataku yang kabur, tiba-tiba menyempit. Terlihat di dinding batu sarang ular. Terdapat kulit ular hitam raksasa yang melingkar. Dan di titik vital kulit ular itu, terdapat bunga neraka merah. Seiring dengan kesadaran yang memudar, bunga neraka berubah menjadi warna merah terang. Aku tidak boleh mati. Aku menggigit rahangku dan berjuang untuk bangun. Saat ini, langit sudah terang. Tanah dipenuhi dengan potongan tubuh ular berbisa. Ular-ular yang selamat, begitu melihatku, ketakutan dan langsung masuk ke bawah lumut. Melihat kulit ular di dinding batu, ku langsung punya ide. Aku mengambil ular-ular mati di tanah. Satu persatu ku sambungkan, membentuk tali yang sangat panjang. Aku mengambil cabang pohon bercabang, mencobanya dan memastikannya kuat, dan segera melemparkannya ke mulut gua. Melemparkannya ratusan kali, akhirnya tersangkut, lalu mengikuti tali ular, perlahan memanjat ke atas. Melihat diriku semakin mendekati kulit ular, aku langsung bersemangat, tak tahan untuk mempercepat langkahku. Akhirnya, ketika sudah sangat dekat, aku mengulurkan tangan, tapi kulit ular itu menjadi transparan. Saat aku menyentuhnya, dan tanganku langsung menembusnya. Bagaimana bisa? Apakah mengambil kulit ular juga membutuhkan cara khusus? Setelah beberapa kali mencoba tanpa hasil, akhirnya aku menyerah. Selama aku tahu di mana kulit ular itu, masih ada kesempatan. Jadi aku menatap kulit ular itu dengan enggan, lalu merangkak menuju mulut gua. Saat kepalaku muncul dari mulut gua, dua orang pria yang sedang jongkok merokok terkejut dan langsung melompat. Mereka menatapku dengan mata terbelalak. Meskipun maskerku sudah dilepas, aku masih bisa mengenali mereka sebagai dua pembunuh yang telah melemparkanku ke bawah. Aku menggertakkan gigi dan menancapkan jari-jariku ke tanah. Meskipun kukuku terkelupas hingga berdarah, aku tetap menggunakan sisa tenagaku untuk memanjat. Saat punggungku menyentuh tanah, aku tak kuasa menahan air mata. Seluruh tubuhku berlumuran darah, seperti baru saja kembali dari gerbang kematian. Salah satu pria itu mengulurkan kepalanya dan menatapku dari atas. Dia masih hidup, tidak mungkin. Tidak ada yang bisa hidup keluar dari gua 1000 ular. Pria lainnya berkata dengan tegas. Tetapi suaranya gemetar. Apa yang kau bicarakan? Cepat beritahu Tuan Besar. Percakapan mereka penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Setelah suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dan semakin menjauh, barulah aku membuka mata. Aku menatap tajam pria yang tersisa, lalu memiringkan kepalaku. Hei, kau belum mati, kan? Pria itu memanggilku beberapa kali dengan panik, lalu meletakkan tangannya di depan hidungku. Rasakan bau rokok masuk ke hidungku. Aku langsung meraih pergelangan tangannya. Dengan sekuat tenaga, aku berguling dan menjatuhkannya. Lalu aku cepat-cepat berdiri dan mendorongnya ke gua 1000 ular sambil memegang tangannya. Tolong. Wajah pria itu langsung pucat pasi. Selamatkan aku. Aku membungkuk, menatap mata pria itu. Kenapa aku harus menyelamatkanmu saat kalian melemparkanku ke bawah? Pernahkah terpikir untuk menyelamatkanku? Melihat ini, pria itu benar-benar panik. Bukan aku yang ingin melemparmu ke bawah, tapi Tuan Besar yang memerintahkan kami. Kumohon, tarik aku ke atas. Kami hanya dibayar untuk melakukan pekerjaan ini. Jika kau bisa menjawab beberapa pertanyaanku, aku akan mempertimbangkan untuk menarikmu naik. Siapa Tuan Besar yang kalian bicarakan? Kenapa kalian melemparkanku ke lubang ular? Dan bagaimana cara mengambil kulit ular di dalamnya? Tuan Besar bernama Zhao Nan, Presiden Direktur Zhao Si Pharmaceuticals. Kau dilempar ke lubang ular karena persembahannya kabur di tengah jalan. Kami menemukanmu saat mencarinya, jadi kami melemparmu ke bawah sebagai gantinya. Aku tidak tahu cara mengambil kulit ular itu, karena tidak ada yang pernah hidup meninggalkan lubang ular ini. Kumohon, tarik aku ke atas. Apakah persembahan yang kau bicarakan itu manusia? Wajahku terkejut. Seorang wanita. Semua persembahan harus wanita. Ku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Cepat tarik aku ke atas. Memberi makan ular dengan manusia hidup. Sungguh gila. Presiden Direktur Zhao Si Pharmaceuticals ini benar-benar iblis. Kurasakan tangan pria yang kupegang mulai berkeringat.
Aku tersenyum. Aku sudah memutuskan. Melihat kelingkingku yang terangkat, pria itu menatapku dengan mata terbelalak ketakutan. Terima kasih, kau. Apa yang kau lakukan? Aku sudah memutuskan. Tidak akan melepaskanmu. Setelah mengatakan itu dengan dingin, aku melepaskan jari-jariku satu persatu. Pria itu jatuh. Jeritannya berubah menjadi teriakan kesakitan. Aku duduk sambil memeluk lutut, bersenandung, sambil menikmati jeritan pria itu. Sampai, suaranya perlahan menghilang. Tetapi tepat ketika aku hendak berdiri dan melarikan diri, suara gedebuk terdengar di kepalaku. Ketika aku membuka mata lagi, kulihat beberapa dokter berjas putih, menggulung lengan baju mereka, memegang jarum suntik, mengambil sampel, mengiris, dan melakukan tes darah. Gerakan mereka sangat cepat dan terkoordinasi. Setelah mesin mencetak selembar kertas secara otomatis, dokter itu segera melihat ke arah pria yang membawaku kembali. Cepat panggil Tuan Besar.